kita ke Bapak Asri, Bupati Deli Serdang. Pak, sekarang kan kalau saya dengar gitu ya, saya membaca informasi di berita dan lain-lain. Anak muda di Deli Serdang itu banyak banget punya ide yang luar biasa keren, potensi dan bakatnya tuh luar biasa. Kalau dari kacamata Bapak sebagai Bupati, potensi terbesar anak muda Medan itu ada di mana? Dan sebagai putra Medan juga, putra Deli Serdang, seperti apa Pak? Silakan, journey dan story-nya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kalau potensi antara Medan dengan Deli Serdang ini kami bertetanggaan beda-beda tipis ini Pak. Dan kebanyakan anak-anak muda kita yang saat ini kami punya potensi lebih kurang 65% warga yang produktif dengan 498.000 anak-anak muda. Ini yang secara tidak langsung ini yang menguatkan hubungan dengan Kota Medan sendiri karena tidak sedikit anak-anak muda saya yang bekerja di tempatnya Pak Wali Kota Medan. Namun di tempat kami sendiri anak-anak muda ini mungkin karena di Medan tidak mempunyai space, ini anak-anak muda di tempat kita ini sudah kita berdayakan menjadi para petani milenial yang ada sesuai dengan programnya Bapak Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Seluruh brigade pangan yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu lebih banyak diisi oleh anak-anak milenial Mbak, yang mereka mempunyai kreativitas dan niat untuk bekerja dan niat untuk belajar yang lebih tangguh dibandingkan para pendahulunya. Inilah yang menjadi titik kekuatan atau modal utama dari Kabupaten Deli Serdang ini. Dan ini juga disauti oleh pemerintah kami. Mungkin baru di Deli Serdang lah kami bisa membuatkan NIB itu bisa diurus dari seluruh pelosok Mbak. Dari semua orang yang ingin berusaha itu kita permudah pembuatan NIB-nya tidak berbayar dan hingga bisa sampai ke rumah-rumahnya. Ini yang kita ajak untuk membangun entrepreneurship baru di kalangan anak-anak muda, dan kita juga terus mengajarkan bagaimana mereka memahami literasi keuangan. Sebagai contoh mungkin dari hal yang sederhana yang sudah kami kembangkan, anak SMP kami di SMP 3 dan SMP 4 itu dari sampah aja mereka sudah gunakan untuk membangun satu sistem keuangan. Mereka bisa jual sampah, mereka buat kasnya, kita buatkan anak SMP itu ya Pak? Anak SMP. Dan mereka punya kas sendiri yang bisa mereka bisa pakai, dan ini akan kita kembangkan. Jadi dari hal yang sederhana ini yang akan kita bangun, anak-anak ini bisa kenal berusaha itu tidak mesti dengan modal yang besar, tidak mesti dengan dukungan hal yang besar, tapi niat seperti tadi disampaikan Pak Riko, niat dan dukungan dari pemerintah kabupaten itu harusnya bisa menjadikan mereka pengusaha-pengusaha yang baik ke depannya. Mungkin itu Pak. Kita kembali lagi kepada Pak Bupati. Pak Bup, ini menarik nih Pak. Saya pengen nanya something yang juga lumayan dekat gitu kepada teman-teman. Kalau bikin usaha itu susah, bahkan ada mindset anak muda tuh nabung aja sekarang susah Pak. Buat nabung, buat personal finance aja gitu susah. Ada nggak cara sederhana dan tips dari Pak Bupati buat ngatur uang sejak muda? Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Susahnya mengatur uang dari muda, kalau uangnya itu sendiri belum ada Mbak. Ini yang sebenarnya adik-adik sekalian, juga di sini mungkin ada Bank Sumut atau perbankan yang lain termasuk dari Bank Mega ya Pak CT. Ini harapan kami memang agar adalah kemudahan-kemudahan dari perbankan kepada anak-anak muda ini. Tapi sebenarnya yang lebih baik itu yang dikoordinasikan kepada pemerintah di dalam berusahanya. Sehingga bisa lebih kita koordinir dalam pembentukan proses usahanya dan kita jaga bagaimana mereka tetap di dalam koridor yang ada. Saat ini memang kesulitan mereka mendapatkan permodalan, inilah yang paling urgent. Sehingga mereka untuk berupaya
memulai seperti tadi yang disampaikan dari Kadin, ini yang sangat sulit. Dan ini itu tadi sama seperti SMP Negeri 3 dan 4. Saya ajak mereka memulai dari hal yang paling jelek, mengurus sampah aja untuk mendapatkan uang itu sudah baik. Dan ini nanti harapannya bisa dibantu dengan permodalan-permodalan yang lain. Mungkin mereka bisa akan membentuk suatu kelompok-kelompok swadaya mandiri yang lain. Nanti akan bertingkat bertahap menjadi satu kelompok usaha yang baru. Ini juga nanti dalam satu garis besarnya cita-cita dari Bapak Prabowo Subianto tentang Koperasi Desa Merah Putih. Yang mana itu nanti harapannya akan diisi anak-anak muda yang modalnya nanti memang beberapa daerah di Deli Serdang itu akan kita bantu Mbak, supportnya untuk permodalan Koperasi Merah Putihnya. Tapi yang kita awasi dan itu harus diisi oleh anak-anak muda dan kita carikan jenis-jenis usahanya yang akan bisa berputar. Jadi jangan lagi dia hanya sekedar buka usaha untuk jualan air isi ulang. Tapi kita siapkan usahanya, misalkan LPG-nya, ketahanan pangannya seperti berasnya yang lain, tempat untuk menggerakkannya, menjualnya pun kita siapkan. Inilah yang kita harapkan nanti akan membentuk satu ekosistem baru untuk anak-anak muda ini ke depannya dan mengajak mereka untuk memahami bagaimana membangun bisnis dari awal. Mungkin ini.